3 kelas E. Izin menyampaikan materi tentang graf pada matematika diskrit. Graf adalah cabang penting dalam matematika diskrit yang mempelajari struktur dan sifat dari graf. Graf merupakan referensial visual dari hubungan antar objek-objek yang sering digunakan untuk memodelkan berbagai masalah dan fenomena di berbagai bidang. Lalu ada definisi graf. Definisi secara sederhana didefinisikan sebagai himpunan titik disebut simpul atau node yang sering terhubung dari garis disebut sisi atau edge. Sebagai sisi menghubungkan antara dua simpul dan merepresentasikan hubungan antar dua simpul tersebut. Contoh, misalnya graf dapat mempresentasikan jaringan jalan di sebuah kota di mana simpul mewakili persimpangan dari sisi mewakili jalan yang menghubungkan persimpangan tersebut. Lalu ada aplikasi. Graf memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang seperti komputer, ilmu sosial, ekonomi, dan biologi. Terminologi pada graf. Yang ke-1 ada derajat simpul. Derajat simpul yaitu sisi yang terhubung ke simpul. Lalu ada jalur, urutan simpul yang terhubung oleh sisi. Lalu ada siklus. Siklus itu jalur yang dimulai dari akhir di simpul yang sama. Lalu terakhir ada pohon, graf yang terhubung dan tidak mengundang siklus. Referensi graf. Matriks ketetanggaan. Matriks persegi yang menunjukkan ketetanggaan antara simpul-simpul. Lalu ada daftar ketetanggaan. Daftar yang berisi sama simpul yang terhubung ke setiap simpul. Sifat-sifat simpul pada graf. Yang ke-1 ada terhubung. Setiap simpul dapat dijangkau dari simpul yang lainnya. Yang kedua ada tidak terhubung. Ada simpul yang tidak dapat dijangkau dari simpul lainnya. Yang ketiga ada planar. Graf dapat digambar di bidang tanpa sisi yang saling berpotongan. Yang keempat ada bivarit. Simpul-simpul dapat dibagi menjadi dua himpunan sehingga setiap sisi menghubungkan simpul dari dua himpunan berbeda. Operasi pada graf. Yang ke-1 ada penambahan simpul. Menambahkan simpul baru ke graf. Yang kedua ada penambahan sisi. Menambahkan sisi baru yang menghubungkan kedua simpul. Yang ketiga ada menghapus simpul. Menghapus simpul dan semua sisi yang terhubung dengannya. Yang keempat ada menghapus sisi. Menghapus sisi yang menghubungkan dua simpul. Penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1 ada jaringan sosial. Jaringan sosial menganalisis hubungan antar pengguna. Yang kedua ada navigasi. Navigasi menemukan rute terpendek antar dua titik. Yang ketiga ada algoritma pencocokan. Mencocokkan pasangan yang optimal seperti dalam aplikasi kencan online. Lalu ada contoh analisis graf dalam kasus nyata. Yang pertama ada Facebook. Analisis graf dapat digunakan untuk memahami berbagai informasi menyebar dalam jangkauan jaringan sosial seperti Facebook. Lalu ada Google Maps. Algoritma menemukan rute terpendek dalam Google Maps menggunakan konsep graf. Kesimpulan, analisis graf merupakan alat yang kuat untuk memodelkan dan mencegah masalah yang berbagai bidang. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan, koneksi, dan struktur kompleks dalam matematika diskrit. Analisis graf memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis sebagai konsep
di algoritma. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Julianti Suryani dengan NIM 230 30 10 125. Akan menjelaskan mengenai materi graf menjelajahi dunia struktur, fungsi, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian. Graf adalah struktur matematika yang digunakan untuk merepresentasikan himpunan objek, simpul, atau vertex, dan hubungan di antara objek-objek tersebut, sisi atau edge. Dalam teori graf sering digunakan untuk memodelkan berbagai situasi nyata, seperti jaringan transportasi, hubungan sosial, jaringan komputer, dan struktur data. 1. Himpunan simpul. Nodes atau vertices adalah objek yang direpresentasikan dalam graf. 2. Himpunan sisi. Edges adalah hubungan atau koneksi antara simpul. Graf G sama dengan F E yang di dalam hal ini F adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul vertex. Rumusnya yaitu F1, F2 sampai dengan Fn. E adalah himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul. Rumusnya ialah E1, E2 sampai dengan En. Contohnya bisa dilihat gambar di samping. Pada gambar kedua ini, G1 adalah graf dengan rumus V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. G2 adalah graf dengan rumus V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan E 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Yang hasilnya adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Pada G2, sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 sama dengan 1,3. Dinamakan sisi ganda, multiple edges atau parallel edges, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. G3 adalah graf dengan rumus F sama dengan 1, 2, 3, dan 4. E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Hasilnya adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3, dinamakan gelang atau kalang loop karena ia berawal dan berakhiran pada simpul yang sama. Jenis-jenis graf sederhana atau yang dikenal simple graph, graf di mana setiap sisinya memiliki arah tertentu yang ditunjukkan oleh panah. Graf tak sederhana, simple graph, graf di mana setiap sisinya tidak memiliki arah hubungan antara simpul-simpul. Graf berbobot atau yang dikenal weighted graph, graf di mana setiap sisinya memiliki bobot atau nilai tertentu. Graf tak berbobot atau yang dikenal unweighted graph, graf di mana setiap sisinya tidak memiliki bobot atau nilai tertentu. Fungsi graf representasikan hubungan. Graf memodelkan keterhubungan antara objek atau entitas.
Contohnya, graf jejaring sosial memodelkan hubungan pertemanan atau pengikut. 2. Optimasi membantu menentukan solusi terbaik untuk masalah seperti jalur terpendek atau biaya terendah. Contohnya, menentukan rute tercepat di aplikasi navigasi seperti Google Maps. 3. Analisis jaringan memahami pola dan struktur dalam jaringan seperti menentukan simpul yang paling penting. Contohnya, analisis pengaruh penggunaan media sosial. 4. Penjadwalan dan perencanaan mengatur tugas atau aktivitas dengan mempertimbangkan ketergantungan antar elemen. Contohnya, menyusun jadwal proyek menggunakan diagram PERT atau CPM. 5. Pencarian data menyediakan cara untuk menjelajahi data dengan cepat dan efisien. Contohnya, mesin pencari menggunakan teori graf untuk menentukan referensi hasil pencarian. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jaringan transportasi. Sistem transportasi seperti jalan raya, jalur kereta, atau rute penerbangan dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Simpul mewakili lokasi, misalnya kota atau bandara, sedangkan sisi mewakili jalur yang menghubungkan lokasi tersebut. Contohnya, aplikasi GPS seperti Google Maps menggunakan graf untuk menentukan rute terpendek antara dua lokasi. 2. Jaringan sosial. Jejaring sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, atau LinkedIn menggunakan graf untuk merepresentasikan hubungan antara pengguna. Simpul mewakili pengguna dan sisi mewakili koneksi, misalnya pertemanan atau pengikut. Contohnya, menentukan orang yang paling berpengaruh dalam jejaring sosial dengan algoritma seperti PageRank. 3. Jaringan komputer dan telekomunikasi. Graf digunakan untuk merepresentasikan jaringan komputer, di mana simpul adalah perangkat, misalnya router atau komputer, dan sisi adalah koneksi antara perangkat tersebut. Contohnya, protokol routing seperti OSPF, Open Shortest Path menggunakan graf untuk menentukan rute data terbaik. Contohnya, dan yang keempat, manajemen proyek, penataan jalur kritis. Dalam manajemen proyek, graf digunakan untuk memodelkan aktivitas proyek dan ketergantungannya. Contohnya, diagram PERT atau yang dikenal Program Evaluation dan Review Technique atau CPM. Critical Path Method untuk menentukan jalur kritis dalam penyelesaian proyek. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan adjektif. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetanggaan dengan simpul 4. Bersisian. Insidensi untuk sembarang sisi E sama dengan FJ dan FK. Dikatakan E bersisian dan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul K. Tinjau graf G1 sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, seperti sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi bersisian dengannya. Tinjau graf G3
simpul 5 adalah simpul terpencil. Graf kosong, null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, NN. Graf N5. Derajat atau yang dikenal degree. Derajat atau suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi DF tinjau graf G1 D1 sama dengan D4 sama dengan 2 D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjauan graf G3 D5 sama dengan 0. Simpul terpencil D4 sama dengan 1. Simpul anting-anting atau yang dikenal Pendage vertex, tinjauan graf G2 D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, bersisian dengan sisi gelang atau loop. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 2,3, 1, 1, dan 2, B 2,3, 3, 4, dan 4. Penyelesaiannya yaitu yang A tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil. Karena bila dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah genap. Dengan penjumlahan yaitu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Bisa di bawah di gambar tersebut. Graf khusus. A. Graf lengkap. Complete graph. Graf lengkap ialah graf yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari N buah simpul adalah N kurangi 1/2. B. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Graf teratur atau yang dikenal reguler graf. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul ada R, maka R tersebut disebut sebagai graf teratur. Derajat R jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Graf isomorfik. 1. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. 2. Graf buah graf. Graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi 1:1 antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. 3. Dengan kata lain, misalnya sisi E bersisian dengan simpul U dan F di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan F aksen yang di G2. 4. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf yang dapat digambarkan dalam banyak cara. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Contohnya, dengan definisi graf isomorfik dapat dikemukakan
bahwa dua buah graf isomorfik menentukan ketiga syarat berikut. DEO74 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama derajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup terjamin pemeriksaannya. Secara visual dilakukan pada gambar berikut ini. Bisa dilihat yang terakhir kesimpulan. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul dan sisi untuk merepresentasikan hubungan atau koneksi antara objek. Graf memiliki berbagai jenis seperti graf berarah, graf tak berarah, berbobot, dan tak berbobot, serta kategori khusus seperti graf lengkap, graf bipartit, dan graf siklus. Terminologi seperti simpul, sisi, jalur, dan derajat membantu memahami struktur graf. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan dalam sosial, rute transportasi, jaringan komputer, dan analisis data. Graf isomorfik menunjukkan bahwa dua graf berbeda dapat memiliki struktur yang sama. Dengan fungsi yang luas, graf menjadi alat terpenting untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai masalah kompleks di berbagai bidang: ketetanggaan, persisian, simpul, terpencil, dan derajat simpul. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang graph tree. Graph tree adalah struktur data yang terdiri dari simpul, vertex, dan sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Sebuah tree atau pohon adalah jenis graf khusus yang memiliki beberapa sifat khusus. Pengertian tree atau pohon adalah graf yang memiliki sifat-sifat berikut. Ada 3 sifat tree. 1. Tidak ada siklus. Tree adalah graf yang tidak mengandung siklus. Artinya tidak ada jalur yang dimulai dalam dan berakhir di simpul yang sama. Yang kedua, sifat terhubung. Setiap pasangan simpul dalam tree pasti terhubung oleh jalan. Yang ketiga, ada sifat simpul akar atau yang disebut root. Dalam tree ada satu simpul yang dianggap sebagai akar, yang menjadi titik awal dari setiap perjalanan di dalam tree. Kemudian sifat-sifat tree. Beberapa sifat penting dari tree adalah: yang ke-1, jumlah sisi. Jumlah sisi sebuah tree dengan n simpul selalu memiliki n atau satu sisi. Ini berlaku untuk semua pohon yang terhubung. Yang kedua, ada akar. Tree selalu memiliki satu akar, simpul yang tidak memiliki induk. Yang ketiga, ada induk dan anak. Setiap simpul, kecuali akar, memiliki satu induk atau yang disebut parent, dan bisa memiliki beberapa anak. Yang keempat, ada subtree. Setiap anak dari suatu simpul membentuk subtree. Subtree ini adalah pohon yang berakar pada anak tersebut. Kemudian ada jenis-jenis tree. Di antaranya binary tree, di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Yang kedua, binary search tree atau yang bisa disingkat dengan BST. Binary tree yang memiliki aturan khusus di mana nilai pada simpul anak kiri lebih kecil dari nilai simpul induk, dan nilai pada simpul anak kanan lebih besar dari nilai simpul induk. Yang ketiga, ada AVL tree, binary search tree, yang memiliki keseimbangan tinggi pada setiap simpul untuk memastikan operasi pencarian tetap efisien. Yang keempat, ada heap, binary tree yang memenuhi properti heap, yaitu nilai pada setiap simpul lebih besar, max heap, atau lebih kecil, min heap, daripada nilai simpul anaknya. Kemudian ada representasi tree dalam memori. Tree dapat diwakili dengan array, terutama pada pohon biner. Misalnya, untuk pohon biner,
Untuk setiap simpul pada indeks, anak kiri berada di indeks 2, 1, dan anak kanan berada di indeks 2i tambah 2. Kemudian array, tree dapat diwakili dengan array, terutama pada pohon biner. Misalnya untuk pohon biner, untuk setiap simpul pada indeks, anak kiri berada di indeks 2i tambah 1, dan anak kanan berada di indeks 2i tambah 2. Kemudian ada linked list. Tree juga bisa diwakili dengan menggunakan struktur data linked list, di mana setiap simpul memiliki referensi ke anak-anaknya. Setiap simpul biasanya berisi data dan referensi ke anak kiri dan anak kanan untuk binary tree, atau anak lainnya untuk general tree. Traversal pada tree. Traversal adalah cara untuk mengunjungi semua simpul dalam tree. Beberapa jenis traversal pada tree adalah pre-order traversal, kunjungi akar, kemudian sub pohon kiri, dan akhirnya sub pohon kanan. Kemudian ada in-order traversal, kunjungi sub pohon kiri, kemudian akar, dan akhirnya sub pohon kanan. Umumnya digunakan pada binary search tree. Kemudian ada post-order traversal, kunjungi sub pohon kiri, sub pohon kanan, dan akhirnya akar. Kemudian ada level order traversal, kunjungi simpul pada setiap level pohon dari kiri ke kanan, biasanya menggunakan antrian atau queue. Kemudian ada aplikasi tree. Beberapa aplikasi penting dari tree dalam dunia komputer adalah mencari data. Binary Search Travel, AVL tree, dan B-tree digunakan untuk pencarian data dengan cepat. Kemudian ada pengorganisasian data. Tree digunakan dalam file system untuk mengorganisasikan file dan folder. Kemudian ada struktur hierarkis. Tree sering digunakan untuk menggambarkan struktur hierarkis seperti organisasi perusahaan, kategori produk, atau struktur keluarga. Kemudian ada pencarian kata. Tree digunakan untuk menyimpan dan mencari kata dalam kamus atau sistem pencarian teks. Kesimpulan, tree adalah struktur data yang sangat penting dalam komputasi karena sifat-sifat struktur dan hierarkinya. Dengan aplikasi yang luas dalam pencarian data, perorganisasian dan aplikasi lain seperti sistem file atau pemrograman dinamis, tree memainkan peran kunci dalam algoritma dan struktur data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Faraza, NIM 2303010111. Di sini saya akan menyampaikan graph star, pengenalan dan definisi. Materi ini membahas sebuah struktur data yang penting dalam matematika diskrit. Graph star merupakan graf sederhana yang memiliki satu titik pusat terhubung ke semua titik lainnya. Karakteristik graph star, satu titik pusat memiliki satu titik pusat yang terhubung ke semua titik lainnya. Yang kedua itu ada titik daun, titik selain titik pusat yang hanya terhubung ke titik pusat. Yang ketiga ada sisi. Setiap titik daun terhubung ke titik pusat dengan satu sisi. Lanjut, jumlah titik dan sisi pada graph star. N titik dengan lebih 2, N-1 sisi, N-1 sisi sesuai jumlah titik daun. Derajat titik dalam graph star. Di sini ada derajat pusat, ada derajat daun. Contoh aplikasi graph star. 1. Topologi jaringan, hubungan bintang, struktur pohon.
Topologi jaringan, titik pusat sebagai server dan titik daun sebagai klien. Hubungan bintang representasi hubungan antara individu dengan titik pusat sebagai fitur sentral. Struktur pohon model hierarkis dengan titik pusat sebagai akar dan titik daun sebagai cabang. Kelebihan dan kekurangan GraphStar. Kelebihannya sederhana, mudah dipahami, dan diimplementasikan. Kekurangannya rentan terhadap kegagalan titik pusat. Jika titik pusat rusak, maka seluruh sistem terputus. Rangkuman dan kesimpulan, GraphStar merupakan graf sederhana, satu titik pusat dan beberapa titik daun yang terhubung ke titik pusat. GraphStar memiliki aplikasi dalam berbagai bidang, namun juga memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap dengan titik pusat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jawar. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf berbobot. Graf berbobot adalah struktur data yang mempresentasikan hubungan antara entitas dengan setiap hubungan diberi nilai atau bobot. Mari kita bahas. Cekidot. Yang pertama ada representasi graf berbobot. Ada matriks ketenggangan. Matriks ketenggangan menyimpan bobot setiap edge dalam matriks. Baris dan kolom mewakili node dan sel berisi bobot edge atau 0 jika tidak ada edge. Lalu ada daftar ketetanggaan. Daftar ketetanggaan menyimpan daftar node tetangga untuk setiap node bersama dengan bobot edge yang sesuai. Ini adalah representasi yang efisien untuk graf dengan banyak edge. Lalu di sini ada jenis-jenis graf berbobot. Yang pertama, graf berarah ya. Setiap edge memiliki arah menunjukkan hubungan satu arah antara dua node. Bobot edge mewakili banyak atau waktu perjalanan dari sumber ke tujuan. Lalu ada graf tak berarah. Setiap edge tidak memiliki arah menunjukkan hubungan dua arah antara dua node. Bobot edge memiliki jarak, biaya, atau waktu perjalanan antara dua node. Yang ketiga ada graf berbobot negatif. Bobot edge dapat bernilai negatif yang dapat menyebabkan kesulitan dalam algoritma tertentu. Dalam aplikasi tertentu ini bisa berarti pengurangan biaya atau keuntungan tambahan. Lalu ada aplikasi graf berbobot. Yang pertama ada sistem navigasi. Aplikasi GPS menggunakan graf berbobot untuk menemukan rute terpendek antara dua lokasi, mempertimbangkan jarak lalu lintas dan preferensi pengguna. Lalu ada rute jaringan. Dalam jaringan komputer, graf berbobot membantu menemukan jalur terpendek untuk mengirimkan data, meminimalkan latensi dan konsumsi bandwidth. Lalu ada jaringan sosial. Graf berbobot dapat menganalisis hubungan dalam jaringan sosial, mengidentifikasi kelompok, dan menentukan influencer berdasarkan bobot koneksi. Lalu ada logistik yang terakhir. Graf berbobot digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengidentifikasikan gudang terdekat, dan meminimalkan biaya transportasi. Algoritma pencarian lintasan terpendek. Yang pertama ada Dijkstra. Algoritma ini menemukan lintasan terpendek dari node sumber ke semua node lainnya dalam graf berbobot tidak negatif. Lalu ada Bellman-Ford. Algoritma ini dapat menangani graf dengan bobot edge negatif tetapi tidak boleh ada siklus negatif. Lalu ada A bintang ya. Algoritma ini menggunakan informasi heuristik untuk mempercepat pencarian menemukan lintasan terpendek tujuan tertentu. Lalu ada algoritma penentuan lintasan terpendek. Yang pertama ada inisialisasi. Tetapkan jarak node awal ke 0, jarak ke node lainnya tak terhingga, dan tandai semua node sebagai belum dikunjungi. Yang kedua ada pembaruan jarak. Pilih node yang belum dikunjungi dengan jarak terkecil dan perbarui jarak tetangganya jika lebih pendek. Yang ketiga ada pencarian lintasan. Ulangi langkah sebelumnya hingga semua node dikunjungi dan lintasan terpendek dapat ditelusuri kembali. Lalu ada
optimisasi pada graf berbobot, pemangkasan edge, hapus edge yang tidak relevan atau tidak digunakan dalam pencarian lintasan terpendek, meningkatkan efisiensi algoritma. Lalu ada pemendekan lintasan, gunakan teknik heuristik untuk menemukan lintasan yang lebih pendek dengan mempertimbangkan bobot edge dan jarak ke tujuan. Lalu ada algoritma aproksimasi untuk graf yang sangat besar. Algoritma aproksimasi dapat memberikan solusi yang cukup baik dalam waktu yang singkat. Kesimpulannya dan penutup, graf berbobot adalah alat yang ampuh untuk memodelkan dan memecahkan berbagai masalah dalam berbagai bidang. Dengan memahami konsep dasar algoritma dan optimasi, kita dapat memanfaatkan kekuatan graf berbobot untuk membuat solusi yang inovatif dan efisien. Saya Rapi Jawahar, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya manusia bukan Nabi Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Azhar dari kelompok 2 ingin membahas tentang pengertian graf lengkap. Graf lengkap atau dalam bahasa Inggris disebut complete graph adalah graf yang setiap pasang simpulnya saling terhubung oleh sebuah sisi. Dalam graf lengkap, setiap simpul memiliki hubungan secara langsung dengan sisi dengan semua simpul lainnya disebut graf tersebut. Selanjutnya notasi dan representasi. Notasi. Graf lengkap dengan NN simpul biasanya disimbolkan dengan KN, di mana NN adalah jumlah simpul dalam graf tersebut. Jumlah sisi. Dalam graf lengkap KN jumlah sisi EE dapat dihitung dengan rumus E sama dengan N dalam kurung N kurangi 1 tutup kurung 2E sama dengan 2N dalam kurung N kurangi 1. Selanjutnya ada ciri-ciri graf lengkap. Yang pertama yaitu simpul. Semua simpul di graf lengkap saling terhubung. Yang kedua ada sisi. Setiap pasangan simpul dihubungkan oleh tepat satu sisi. Yang ketiga ada simetri. Graf lengkap memiliki simetri yang tinggi karena setiap simpul dan sisi adalah sebanding atau setara satu sama lain. Yang terakhir ada tidak ada isolasi. Tidak ada simpul yang terisolasi atau siswa tidak ada yang tidak memiliki koneksi. Selanjutnya ada contoh graf. Di gambar yang pertama ada K3, terdapat 3 simpul A, B, dan C. Sisi yang menghubungkan simpul A min B, A min C, dan B min C. Di gambar yang kedua di gambar keempat terdapat 4 simpul A, B, C, dan D. Sisi yang menghubungkan semua pasangan simpul A kurangi B, A kurangi C, A kurangi D, B kurangi C, B kurangi D, dan C kurangi D. Seterusnya ada properties atau sifat-sifat. Yang pertama ada jumlah sisi. Seperti yang disebutkan, jumlah sisi pada graf lengkap KN adalah N dalam kurung N kurangi 1, 22N dalam kurung N kurangi 1. Yang kedua ada derajat simpul. Setiap simpul di graf lengkap memiliki derajat N kurangi 1, N kurangi 1 karena terhubung dengan semua simpul lainnya. Yang ketiga adalah simetri. Semua simpul dan sisi dalam graf lengkap adalah identik atau setara yang membuat graf lengkap simetris. Yang terakhir ada keterhubungan. Graf lengkap adalah graf yang terhubung, artinya selalu ada jalur antara setiap pasangan. Selanjutnya ada jenis-jenis graf lengkap, yaitu ada terarah. Yang pertama ya terarah. Jika graf tersebut memiliki arah pada setiap sisi atau yaitu graf yang bersifat terarah, maka bisa dianggap sebagai graf lengkap terarah atau complete directed graph. Yang kedua ada berbobot. Pada graf lengkap berbobot, setiap sisi memiliki nilai atau bobot yang menandakan kekuatan atau jarak antara simpul yang terhubung. Selanjutnya aplikasi graf lengkap. Yang ke-1 ilmu komputer. Dalam teori graf lengkap digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian jalur terpendek, optimasi jaringan komputer, serta untuk menggambarkan hubungan sosial dalam suatu jaringan. Yang kedua jaringan sosial. Graf lengkap sering digunakan untuk menggambarkan konektivitas maksimum antar individu dalam suatu jaringan sosial, di mana setiap orang terhubung dengan orang lain. Yang terakhir ada teori graf. Dalam konteks teori graf lengkap digunakan dalam pembelajaran dan pemahaman berbagai algoritma graf, termasuk algoritma pencarian, jalur, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori graf. Dalam konteks teori graf lengkap digunakan dalam pembelajaran dan pemahaman berbagai algoritma graf, termasuk algoritma pencarian, pencarian jalur, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori graf. Dalam konteks teori graf lengkap digunakan dalam pembelajaran dan pemahaman berbagai algoritma graf, termasuk algoritma pencarian,
Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama konsep dasar, yang kedua aplikasi luas, yang ketiga pemecahan masalah. Graf lengkap yang diwakili dengan notasi KN adalah salah satu konsep dasar dalam teori graf. Graf ini menghubungkan setiap pasang simpul secara langsung dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, teori graf, dan analisis jaringan sosial. Kira-kira segitu materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dalam kata-kata bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sugara Ardiansyah dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang graf sederhana. Definisi dan karakteristik graf sederhana. Yang ke-1, definisi. Struktur matematika yang terdiri dari titik simpul yang terhubung oleh garis atau sisi. Yang kedua, karakteristik. Tidak ada sisi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri, hanya satu sisi yang menghubungkan dua simpul. Nah, selanjutnya notasi dan representasi graf sederhana. Yang ke-1, notasi G sama dengan pi kali E, di mana pi adalah himpunan simpul dan E adalah himpunan sisi. Representasi matriks ketetanggaan, dan satu lagi daftar keuntungan. Jenis-jenis graf sederhana. Yang ke-1, pohon. Tidak ada siklus, jalur unik antara dua simpul. Yang kedua, siklus. Jalur tertutup, setiap simpul memiliki derajat 2. Yang ketiga, lengkap. Setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya. Operasi pada graf sederhana. Yang pertama, penambahan sisi, menghubungkan dua simpul yang belum terhubung. Yang kedua, penghapusan simpul, menghapus simpul dan sisi yang terhubung. Yang ketiga, pencarian jalur, menemukan jalur terpendek dan terpanjang. Aplikasi graf sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jaringan sosial, hubungan antara pengguna. Yang kedua, peta, lokasi dan jarak antar tempat. Yang ketiga, rute transportasi, jalur terpendek antar kota. Yang keempat, jaringan komputer, hubungan antar perangkat. Algoritma dan implementasi graf sederhana. Yang ke-1, algoritma pencarian, DFS dan BFS. Yang kedua, algoritma jarak terpendek, Dijkstra-Bellman-Ford. Yang ketiga, implementasi bahasa pemrograman, yaitu library. Nah, kesimpulannya, graf sederhana adalah konsep yang kuat dengan aplikasi luas, mempelajari karakteristik, notasi, dan algoritma yang terkait, dapat membuat jalan menuju pecahan masalah yang kompleks. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau tidak mengenan ke hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Paujan, NIM 23030101121, kelas E. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan soal tentang graf berbidang. Rumus berbidang. 1. Teorema Euler untuk graf berbidang. Untuk graf berbidang sederhana yang terhubung jumlah simpul atau F, sisi E atau E, dan daerah atau F memenuhi F kurang E tambah F sama dengan 2. 2. Batas jumlah sisi pada graf berbidang. Graf berbidang sederhana tanpa lob atau sisi ganda memenuhi batas berikut: E kurang dari 3, F kurang 6. Untuk graf umum dengan F lebih dari 3, jika graf tersebut berbidang berarti batas jumlah sisi menjadi E kurang dari 2F kurang 4E, di mana graf berarti adalah graf di mana simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi dua set yang saling bebas atau tidak ada sisi dalam set yang sama. Latihan. Graf G memiliki F sama dengan 6, E sama dengan 12. 1. Tentukan jumlah daerah F menggunakan teorema Euler.
2. Apakah graf ini merupakan graf berbidang? Penyelesaian. 1. Gunakan teorema Euler. Rumus Euler. F kurang E tambah F sama dengan 2. Substitusi F sama dengan 6 dan E sama dengan 12. 6 kurang 12 tambah F sama dengan 2. F sama dengan 2 tambah 12 kurang 6 sama dengan 8. Jumlah daerah F adalah 8. 2. Cek apakah graf berbidang. Rumus gunakan batas jumlah sisi. E kurang dari 3, F kurang 6. Substitusi F sama dengan 6, E sama dengan 12. 3 F kurang 6 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 6 sama dengan 18 kurang 6 sama dengan 12. Karena E sama dengan 12, maka graf memenuhi syarat jumlah sisi untuk graf berbidang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Harpanur Hakim dengan NIM 23030100099. Saya dari kelas E angkatan 23 dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal graf planar dan non planar menggunakan rumus Euler dan ketidaksamaan Euler. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Di sini ada latihan. Misalkan graf sederhana planar memiliki 20 buah simpul, masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Langsung ke pembahasan jawaban. Nah, di sini kita harus mengkalikan N atau jumlah simpul dengan derajat simpul. Diketahui N-nya itu 24 dan jumlah derajat simpul itu ada 4. Jadi 24 dikali 4 sama dengan 96. Di sini kita menggunakan rumus lemma jabat tangan juga. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi E, jumlah derajat dibagi 2. Jadi 96 dibagi 2 yaitu 48. Dari rumus Euler, N min E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 min N plus E sama dengan 2 dikurang 24 plus 48, jadi 26. Jadi sudah ketemu ya berapa banyak wilayah yang terbentuk dari planar yang memiliki 24 buah simpul dan berderajat 4 adalah 26 buah. Lanjut ke pembahasan soal yang menggunakan rumus ketidaksamaan Euler. Nah, di sini ada rumus ketidaksamaan Euler, yaitu N buah simpul dan E buah sisi, E lebih dari 2. Nah, di sini ada rumusnya. E kurang dari sama dengan 3N min 6. Jadi, jika sebuah graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak planar atau tidak dipenuhi. Oke, langsung ke soal. Nah, di sini ada K4 dan K5. Mari kita tentukan K4 itu planar atau tidak planar dan K5 itu planar atau tidak planar. Contoh pertama, kita cari N-nya itu ada berapa? Di sini N-nya itu ada 4 ya. Yang mana yang ini? 1, 2, 3, 4. Dan E-nya itu ada 6. 6 itu dari mana? 6 itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, memenuhi ketidaksamaan Euler. Jadi keempat itu memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebab 6 kurang dari sama dengan 3 dikali 4 min 6. 3 dikali 4 itu adalah 12, dikurang 6 sama dengan 6. Jadi K4 adalah graf planar. Kita tentukan K5. K5 N-nya itu ada 5, yang mana 1, 2, 3, 4,
Dan E-nya itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebab, jadi kalimat tidak memenuhi ketidaksamaan Euler ya. Sebab 10 lebih dari sama dengan 3 dikali 5 min 6. Sedangkan 3 dikali 5 itu 15, 15 dikurang 6 itu 9. Jadi kalimat tidak planar. Mungkin segitu saja pembahasan graf planar dan non planar dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Zarkasi dan kali ini kita akan membahas soal graf. Untuk yang pertama, di sini kita akan mencari model graf sederhana yang memuat simpul berderajat 1. Di sini ada opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Oke, kita akan bahas satu persatu. Di opsi A, model graf yang ditunjukkan pada opsi A merupakan graf sederhana dengan 6 simpul. Dan setiap simpul pinggirnya berderajat 3 ya. Jadi ada 6 simpul di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap simpul pinggirnya berderajat 3. Sedangkan simpul tengahnya berderajat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Model graf ini tidak memenuhi kriteria yang diinginkan ya, karena tidak memuat simpul berderajat 1. Untuk selanjutnya ada opsi B ya. Model graf yang ditunjukkan pada opsi B bukan graf sederhana karena memuat gelang. Nah, di sini ada gelang. Oke, yang selanjutnya ada opsi C. Model graf yang ditunjukkan pada opsi C merupakan graf sederhana dengan 4 simpul. 1, 2, 3, 4. 2 simpul diantaranya berderajat 1, sedangkan 2 simpul lainnya berderajat 2. Lalu selanjutnya ada opsi D. Model graf yang ditunjukkan pada opsi D bukan graf sederhana karena memuat gelang. Lalu yang terakhir ada opsi E. Model graf yang ditunjukkan pada opsi E bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Jadi jawaban yang benar yang mana nih? Jawabannya adalah di opsi C ya. Karena opsi C merupakan graf sederhana dengan 4 simpul. 2 simpul diantaranya berderajat 1. Sedangkan 2 simpul lainnya berderajat 2. Jadi model graf ini memenuhi kriteria yang diinginkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia A2 dengan NIM 23030-10127 dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan soal mengenai graf isomorfik. Sebelum ke pembahasan soal, saya akan sedikit mengulas tentang graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul atau vertex keduanya dan antara sisi-sisi atau edge keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1,
maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan P yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Bayangkan dua buah puzzle yang berbeda, tetapi ketika dirakit, keduanya menghasilkan gambar yang sama persis. Begitu pula dengan graf isomorfik, mereka adalah representasi yang berbeda dari struktur yang sama. Diketahui matriks ketetanggaan atau adjacency matrix dari sebuah graf tidak berarah. Berikut adalah sebuah matriks. Vertex yang bertetanggaan diberikan simbol atau angka 1, sedangkan vertex yang tidak bertetanggaan diberikan simbol atau angka 0. Contoh, matriks di bawah ini memiliki 5 buah vertex, sehingga ada 5 buah baris dan 5 buah kolom dari matriks ketetanggaan ini. Dari matriks ketetanggaan ini, Anda bisa membuat graf berbeda berdasarkan matriks ini. Di sini ada 2 buah graf 1 dan graf 2. Graf ini memiliki acuan dari matriks yang sebelumnya, matriks ini. Kita lihat contoh di graf 1, vertex 2 berkoresponden dengan vertex 1, vertex 5, vertex 3, dan vertex 4. Di graf 2 juga, vertex 2 berkoresponden dengan vertex 1, vertex 5, vertex 3, dan vertex 4. Contoh lainnya juga di vertex 3 ada lingkaran. Lingkaran ini bisa disebut dengan loops. Di vertex graf 2 juga, dalam vertex 3 ada sebuah loops, berarti terhubung dengan dirinya sendiri. Vertex 3 akan bernilai 1. Di graf 2 juga, vertex 3 akan bernilai 1, karena terhubung dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini ada 3 syarat untuk ditemukan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi, yaitu syarat ke-1 mempunyai jumlah simpul atau vertex yang sama. Kita lihat di graf 1 dan di graf 2, apakah vertexnya sama? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graf 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata vertex graf 1 dan graf 2 itu sama. Yang kedua mempunyai jumlah sisi atau edge yang sama. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisi graf dan G1 dan G2 itu sama. Yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Kita hitung. Vertex U memiliki 1 derajat, 1 derajat, 3 derajat, 2, 2, 1. Di graf 2 memiliki vertex Y memiliki 3 derajat, 1, 2, 2, 1, 1. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Kita lihat titik ini atau vertex ini berkoresponden dengan vertex yang berderajat 2, 1, 1. Apakah di graf 2 vertex ini sama berkoresponden dengan berderajat yang tadi? Kita hitung. Derajat vertex ini berderajat dengan 2, 2, 1. Jadi, graf 1 dan graf 2 bisa dikatakan tidak berkoresponden satu sama lainnya. Jadi, dikatakan graf ini tidak isomorfik. Selanjutnya ada latihan soal. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Buktikan dengan menuliskan vertex yang saling berkoresponden dan matriks
ketetanggaannya. Mari kita kerjakan soalnya. Kita coba akan mengerjakan soal latihan ini. Sebelumnya kita akan menghitung ada berapa titik dan berapa garis. Di G1 dan di G2. Kita akan hitung ada berapa titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di G2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Selanjutnya ada berapa garis di G1 dan di G2? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di G2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan korespondensi satu-satu untuk hubungan titik dan garis. Misalnya, kita coba dengan yang berderajat 3, karena lebih sedikit dibanding dengan derajat 2. Di sini yang berderajat 3 ada di B, di D untuk G1, dan di G2 ada di Q dan di S. Kita coba akan menghubungkan vertex B dan vertex Q. Kalau salah, nanti kita bisa putar-putar. Kita coba vertex B dan Q di G2 ya. Baris B dan kolom B. Di sini Q, kolom baris Q dan kolom Q. Baris D dan kolom D. Baris S dan kolom S. Kita lihat apakah vertex B bersinggungan langsung dengan vertex B. Ternyata tidak ya. Kita akan beri simbol 0. Sini juga apakah B dan D ada garis langsung ataukah tidak? Ternyata tidak. Kita akan beri simbol 0. Apakah vertex Q bersinggungan langsung dengan vertex Q? Tidak ya. Kita akan beri simbol 0. Q dan S tidak ada garis langsung, kita beri simbol 0 juga. Vertex D dan B tidak ada garis langsungnya, jadi kita beri simbol 0. D dan D juga tidak ada, kita beri sini juga pasti 0 ya.
Selanjutnya, kita akan mencoba dengan vertex A yang berderajat 2 di G1, karena B yang berderajat 3 langsung ke yang D berderajat 3, di G1 harus juga sama. Apakah T sama dengan A? Kita lihat. Q yang berderajat 3 langsung ke T yang berderajat 2, tapi tidak langsung ke vertex yang berderajat 3. Berarti itu tidak berkoresponden. Kita cari yang sama dengan vertex A ini. Contohnya kita ambil vertex U yang berderajat 2 langsung ke S yang berderajat 3. Kita coba. A dan kolom A. Di sini kolom U, baris U dan kolom U. Kita lihat apakah vertex A ada garis langsung dengan vertex B. Ternyata ada ya. Kita beri simbol 1. Dan apakah vertex A ada yang garis langsung dengan vertex B? Ternyata ada ya. Kita beri simbol 1. Terus apakah B ada garis langsung dengan A? Ada ya. Kita beri simbol 1. D, vertex D ada garis langsung dengan vertex B? Tidak ada ya. D dengan A ada ya, 1 berarti. Dan A dengan A tidak, karena tidak ada loops, berarti kita beri simbol 0. Kita lihat vertex U dengan Q. U dengan Q ada garis langsung ya, kita beri simbol 1. U dan S ada, kita beri simbol 1 juga. 1. Q dan U. Q dan U ada. 1. S dan U. S dan U ada ya. 1. U dan U tidak ada, karena tidak ada loops. Jadi 0. Kita coba dengan yang ini. Vertex B melewati vertex B langsung ke vertex B yang berderajat 3. Kita lihat di sini apakah ada. Ternyata vertex Q yang berderajat 3 ada garis dengan berderajat 2 di R dan langsung ke S yang berderajat 3. Berarti kita bisa coba ini. Berarti C ya. C. Kolom C. Sini R. Kolom R. Kita lihat apakah C berhubungan langsung dengan B. C ada garis langsung dengan B. Kita beri simbol 1. Selanjutnya, apakah C berhubungan dengan D?
C berhubungan ada garis langsung dengan D, kita beri simbol 1. Dan C berhubungan dengan A, C berhubungan dengan A, tidak ya, tidak ada garis langsung antara garis C dan garis A ya. Kita beri simbol 0. Selanjutnya B dengan C. B dengan C itu ada. Kita beri simbol 1. D dengan C. D dengan C ada, kita beri simbol 1. 1. A dengan C. A dengan C tidak ada, kita beri simbol 0. 0. Kita beri simbol 0. C dengan C ya, tidak ada. Kita beri simbol 0. R juga, R dan Q. R dan Q ada. Ada garis langsung, kita beri simbol 1. R dan S. R dan S ada, kita beri simbol 1 juga. R dan U. R dan U tidak ada garis langsung ya. Jadi kita beri simbol 0. R dan R. R dan R tidak ada. Kita beri simbol 0 juga. U dan R. U dan R tidak ada. Kita beri simbol 0. Dan S, R, S, L ada ya. Kita beri simbol 1. 1. I dan R. I dan R ada. Kita beri simbol 1. Selanjutnya kita akan mencoba yang B ke vertex F, E, terus D. Sini juga ada vertex Q, T, P sama S, berarti dapat dipastikan vertex T sama dengan vertex F, vertex P sama dengan vertex E. Kita coba ya. E. Di sini T, T. Apakah vertex F ada garis langsung dengan vertex B? Vertex F berhubungan langsung, ada garis langsung dengan vertex B. Kita beri simbol 1. 1. Vertex F ada garis langsung dengan vertex B, F, dan D tidak ya. Kita beri simbol 0. 0. F dan A. F dan A tidak ada garis langsung. F dan C ya. C, F dan C tidak ada garis langsung. T0. F dan F tidak ada ya. Kita beri simbol 0. 0. F dan E. F dan E ada garis langsung ya. Kita beri simbol 1. 1. C dan F. C dan F tidak ada. 0. C dan E tidak ada. 0. A dan F. A dan F tidak ada ya. A dan E tidak ada juga ya.
0, D dan F. D dan F tidak ada. 0, D dan E ada ya, D dan E. Satu. B dan F, B dan F ada. 1. B dan E, B dan E, B dan E tidak ada ya. Kita balik semua. Selanjutnya E dan B. E dan B tidak ada garis langsung. 0. E dan D. E dan D ada ya. Kita balik simbol 1. E dan A. E dan A tidak ada garis langsung. Kita balik simbol 0. E dan C. E dan C tidak ada garis langsung. Kita balik simbol 0. E dan F ada ya. E dan F ada garis langsung. Beri simbol 1 dan E tidak ada garis langsung, berarti 0. Kita lanjutkan ke graf 2. T dan T. T dan Q. Apakah ada garis langsung? T dan Q ada. 1. T dan S. T dan S tidak ada garis langsung. No. T dan U tidak ada garis langsung. T dan R tidak ada garis langsung. No. T dan P tidak ada garis langsung. 0 juga. T dan P ada garis ya, ada garis langsung, berarti 1. Sini Q dan T ada garis 1. 1. Q dan P tidak ada ya. 0. S dan T tidak ada ya garis langsung, berarti 0. S dan T ada, berarti 1. U dan T tidak ada garis langsung. U dan I tidak ada ya. T tidak ada ya, tidak ada garis langsung. 0. R dan T tidak ada garis langsung. 0. R dan T tidak ada. 0. T dan Q tidak ada garis langsung. Ini juga 0. P dan S ada ya. P dan S ada 1. P dan U tidak ada garis langsung. 0. P dan R tidak ada garis langsung. 0. P dan T ada. P dan T tidak ada. Jadi hasilnya sama ya antara G1 dan G2. Matriksnya akan jadi seperti ini. Matriks dari graf 1 dan graf 2. Jadi graf 1 dan graf 2 ini saling isomorfik karena sama ya hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.